Selamat sore Pak Imamuddin. Selamat sore Mbak Sabrina. Ya, kita langsung saja Pak, konflik Timur Tengah yang tidak kunjung tunjukkan tanda akan mereda ini, dan hal ini akan menggoyang perekonomian secara global. Dampak yang paling vital bagi Indonesia seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi memang kalau kita melihat dampak yang terjadi di level global, tentu kita melihatnya ada beberapa transmisi ya ke ekonomi Indonesia. Pertama mungkin dari sisi investasi, yang kedua mungkin dari sisi perdagangan, dan yang ketiga mungkin dari kenaikan harga-harga komoditas di level global. Mungkin kita coba lihat dari satu persatu ya. Mungkin pertama dari sisi investasi, sebenarnya kalau kita bisa melihat dari datanya, hubungan antara investasi antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah itu memang cenderung tidak terlalu besar ya. Kalau saya pegang datanya itu komposisinya tumbangannya hanya 0,06%, artinya memang di bawah 1%, jadi memang sangat sedikit gitu ya. Lalu juga kalau kita bisa melihat dari sisi perdagangan juga ternyata kalau kita lihat datanya memang kontribusi ekspor Indonesia ke kontribusi negara-negara tersebut sebagai tujuan ekspor Indonesia itu hanya 3,4% di tahun 2022, dan 2003 mungkin tidak jauh berbeda dengan angka tersebut ya. Jadi memang kalau kita bisa melihat memang sebenarnya satu sisi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Middle East, Timur Tengah memang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi lain, misalnya katakanlah dari harga komoditas, memang tentu Middle East ini kan sebenarnya pusat produksi dari minyak ya. Jadi memang minyak dan gas. Jadi memang tentu ketika ada konflik di wilayah tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap harga komoditas minyak, dan Indonesia sebagai salah satu negara net importer dari minyak ini tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk Indonesia. Dan ini satu sisi memang kita akan melihatnya dengan ke inflasi ya. Memang walaupun tadi disampaikan terkait dengan deflasi, ini juga menjadi satu sisi ya. Memang satu sisi mungkin kita bisa melihat bahwa ketika ada kenaikan harga, maka ini akan meningkatkan inflasi dan akhirnya juga bisa tanda kutip ya menyelesaikan deflasi yang kemarin ada banyak terjadi. Tapi tentu ini justru akan menimbulkan persoalan baru. Kenapa? Karena kalau kita lihat sumbernya deflasi kemarin kan lebih banyak karena faktor penurunan daya beli masyarakat gitu ya. Jadi otomatis nanti ketika dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini sangat rendah, ya akhirnya terlihat dari data deflasi kemarin, lalu juga misalnya katakanlah dampak dari kenaikan harga minyak di level global ini tertransmisi ke komoditas-komoditas yang mana Indonesia impor, maka tentu ini akan semakin memukul daya beli masyarakat, dan akhirnya memang yang menjadi korban adalah dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi memang ini perlu diantisipasi. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat dari data-data minyak ya, harga minyak, kita bisa melihat bahwa memang betul satu sisi bahwa terjadi kenaikan harga dari harga minyak global. Misalnya katakanlah di September kemarin kalau kita lihat harga minyak global itu di level 72 dolar per barel, dan di awal Oktober kemarin mengalami kenaikan sampai 81 dolar ya, artinya ada kenaikan sekitar 10%. Jadi memang tentu konflik yang terjadi di Iran dan di Middle East saat ini itu memberikan dampak yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah seperti itu. Ya Pak, Bank Dunia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hingga 2025 ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Apa yang membuat posisi Indonesia bisa diprediksi lebih kuat dibanding negara lain di Asia Tenggara? Ya, sebenarnya memang tentu ketika ada terjadi gejolak ekonomi di level global, maka negara-negara yang punya keterkaitan yang kuat dengan ekonomi global tentu akan memberikan terasa dampaknya lebih signifikan. Memang kita bisa melihat misalnya katakanlah krisis ekonomi global di 2008, lalu juga di beberapa tahun selanjutnya, negara-negara yang sangat terkoneksi dengan level global, baik dalam hal investasi maupun perdagangan ini akan sangat terasa dampaknya. Dan kalau misalnya kita bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, maka level koneksivitas Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi ini tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara tersebut. Misalnya katakanlah dalam sisi ekspor, Indonesia ekspor kita terhadap GDP ini kan nggak terlalu besar ya. Rasio terhadap GDP beda dengan Malaysia dan Vietnam ya, bahkan lebih dari 100% rasio dari ekspor terhadap GDP-nya itu mereka sampai di atas 100% gitu. Artinya apa?
Artinya ketika ada gejolak di level global, maka transmisinya akan lebih besar dampaknya dibandingkan Indonesia yang relatif lebih mengandalkan ekonomi dalam negeri gitu. Tapi tentu memang tidak bisa tanda kutip ya, tidak bisa dianggap remeh karena memang tentu ketika ada gejolak global, turunannya ataupun eksesnya itu lebih banyak ya. Artinya misalnya katakanlah ketika ada ketidakpastian global, maka investor cenderung lebih wait and see, lebih hati-hati ketika akan melakukan investasi. Juga ini akhirnya memberikan dampak yang tanda kutip tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Dan juga misalnya katakanlah ini kan sebenarnya terjadi konflik antara Iran dengan negara-negara di Timur Tengah, dan Iran ini salah satu eksportir minyak terbesar ke Cina gitu. Jadi sekitar 40% dari produksi Iran itu diekspor ke Cina gitu. Artinya apa? Artinya memang kalau terjadi konflik, misalnya katakanlah Israel menyerang Iran, terutama di sentral produksi minyaknya, maka ini akan memberikan dampak terhadap Cina, yang mana Cina ini merupakan salah satu negara yang memiliki partner atau hubungan ekonomi yang kuat dengan Indonesia. Dan ini yang sebenarnya akan lebih mungkin terjadi ya, artinya dampak tidak langsung. Nah ini sebenarnya lebih dikhawatirkan karena dampak tidak langsung ini tidak terlihat dampaknya secara langsung gitu ya. Artinya memang ini perlu antisipasi yang lebih kuat, yang lebih lebih hati-hati ya oleh pemerintah, sehingga dampak yang terjadi dari ketidakpastian global dan konflik ini bisa lebih ditanggulangi dengan baik seperti itu. Oke, lalu apa Pak yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan keadaan terburuk akibat konflik ini yang tadi disebutkan bahwa ini tidak signifikan begitu? Ya, sebenarnya kalau misal dikatakan signifikan, mungkin saya perlu mengatakan bahwa memang satu sisi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut tidak signifikan ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, efek domino atau efek tidak langsung ini yang memang sepertinya memang harus diperhatikan oleh pemerintah itu. Misalnya katakanlah daya beli masyarakat yang turun. Nah ini sebenarnya menurut saya perlu dilihat dari dua sisi. Satu dari sisi yang fundamental, bagaimana kita meningkatkan kembali daya beli masyarakat melalui industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, itu kan sebenarnya faktor yang lebih fundamental ya. Tapi mungkin dalam jangka pendek ini perlu dijaga daya beli masyarakat dengan bantalan-bantalan dukungan sosial, bantuan sosial, sehingga nanti kalau misalnya terjadi dampak yang negatif dari konflik di level global ini, masyarakat tidak hanya di level terbawah, tapi juga di level yang sangat kritis ya, artinya antara kelompok menengah yang hampir masuk ke dalam kelompok miskin ini yang juga perlu menjadi perhatian oleh pemerintah gitu. Jadi sehingga nanti ketika memang terjadi dampak negatif dari konflik itu yang berkepanjangan, karena kita nggak tahu ya konflik ini sampai kapan gitu. Tapi kalau misalnya nanti mungkin terjadi dalam 1-2 tahun ke depan, nah ini yang menurut saya benar-benar perlu diperhatikan, apalagi kalau misalnya ternyata ini memberikan dampak negatif juga terhadap pertumbuhan ekonomi gitu, seperti itu. Oke, kalau itu untuk pemerintah, kalau untuk masyarakatnya antisipasi melambatnya ekonomi global seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya sih memang tentu kalau dari sisi masyarakat perlu melihat secara lebih lebih hati-hati. Artinya memang kalau kita bisa lihat dari masing-masing masyarakat, tentu yang dilihat adalah spendingnya. Jadi memang satu sisi ada khawatiran bahwa ketika kita sekarang ada kenaikan harga, tapi saat bersama kita tidak punya income yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut, ini kan tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Tapi menurut saya sih tetap yang krusial adalah bagaimana respons pemerintah, karena bagaimanapun ini kan dampaknya level global, yang perlu benar-benar dilihat itu bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat ini siap gitu menghadapinya gitu. Jadi menurut saya sih solusinya tetap bagaimana pemerintah ini bisa memberikan respon yang baik terhadap berbagai gejolak yang ada, seperti itu. Pak, kalau dalam kondisi seperti ini, apakah masyarakat lebih disarankan untuk menyimpan aset dalam bentuk cash atau mungkin investasi aset seperti emas atau seperti apa? Nah, ini menurut saya sih belajar lagi masalah deflasi ya. Artinya memang ketika kita melihat bahwa ada deflasi, kalau bisa ditanya bahwa yang harus dilakukan tentu dari sisi ekonomi secara luas, bahwa kita berharap bahwa tidak ada yang mengerem belanja gitu ya, karena tentu kalau misalnya ada deflasi lalu masyarakat ngerem belanja, ini yang terjadi mungkin kayak seperti di Jepang ya, artinya secara umum secara besar masyarakat ini jangka panjang dan secara masif masyarakatnya mengerem belanja, dan tentu kita dalam hal sisi makro kita tidak ingin masyarakat mengerem belanja, itu satu sisi. Tapi di sisi lain juga tentu masyarakat juga punya
hambatan dalam hal daya beli masyarakat itu sendiri gitu, yang dimana yang income-nya mungkin tidak terlalu besar lagi karena misalnya tadi penciptaan lapangan kerjanya relatif stagnan. Juga kita bisa melihat beberapa kasus di mana industri-industri ini tanda kutip ya mengalami kebangkrutan, tutup operasi dan sebagainya, maka tentu ini kan akhirnya yang terjadi dampak adalah pengangguran dan juga akhirnya memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat. Oleh sebab itu menurut saya sih kembali lagi kalau misalnya kita dorong bahwa tentu memang perlu mendorong belanja lebih kuat agar ekonomi tetap bergerak, tapi di sisi lain ya memang dari sisi fundamental perlu diciptakan lapangan-lapangan kerja baru sehingga dampak ini lebih bisa tidak berkepanjangan ya, artinya deflasi bisa ditanggulangi dan di sisi lain ekonomi kita bisa tumbuh sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Imaduddin Abdullah, ekonom Indef untuk diskusinya sore hari ini.